Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hasisa, kelas 27A. Saya akan menjelaskan materi tentang uji MC NEMAR. Uji MC NEMAR merupakan salah satu alat statistik non-parametrik yang digunakan untuk menguji perbedaan dua sampel berpasangan, anggota sampel yang sama, bentuk skala, dan data yang digunakan yaitu skala nominal atau dikotomi. Pada umumnya, uji MC NEMAR ini digunakan untuk mengukur sebelum atau sesudah diberikan sesuatu perlakuan pada sampel tersebut. Untuk isian data hanya ada dua pilihan, yaitu ya atau tidak, suka atau tidak suka, berminat atau tidak berminat, dan lain sebagainya. Bentuk isiannya diberikan perkodean dari masing-masing pemilihan, yaitu 1 atau 2. Contoh: 1 sama dengan ya, 2 sama dengan tidak. Contoh kasusnya yaitu mahasiswa program studi A ingin menilai kinerja terhadap ketua himpunan selama ketua himpunannya masih menjabat sebagai ketua himpunan pada program studi tersebut. Sampel diambil sebanyak 20 mahasiswa untuk menilai sebelum dan sesudah terpilihnya ketua himpunan. Data yang digunakan berbentuk skala nominal, yaitu suka atau tidak suka. Berikut hasil survei dari 20 mahasiswa. Bisa kita lihat seperti data di atas. Sebelum data di atas dianalisis lebih lanjut, jika kita tentukan dulu hipotesis yang akan diuji. Hipotesis H0 tidak berbeda secara nyata. Sikap pemilihan terhadap penilaian kinerja ketua himpunan sebelum dipilih dan sesudah dipilih. H1 berbeda secara nyata. Sikap pemilih terhadap penilaian kinerja ketua himpunan sebelum dipilih dan sesudah dipilih. Kriteria pengujian statistik: jika set dihitung lebih kecil, set tabel dan nilai signifikan lebih kecil 0,5, maka H0 diterima. Jika set dihitung lebih besar, set tabel dan nilai signifikan lebih kecil 0,5, maka H0 ditolak. Sekarang kita buka aplikasi SPS. Kita buka data B. Pada kolom 6 kita tulis sebelum. Pada kolom desimal kita tulis 0. Pada kolom label kita tulis belum dipilih. Kata peluang kita tulis tik 1. Kolom label tulis suka, lalu kita add, kita tulis kembali 2, tidak suka, lalu kita add, lalu terus kita oke. Setelah itu kita sudah kita ketik 0 kita tulis 1, lalu kita tulis suka, lalu kita add, lalu kita tulis kembali 2, suka, lalu kita add, terus kita oke. Setelah itu kita buka data B. Setelah kita buka data tadi yang telah copy, yaitu
Setelah itu kita copy link. Lalu pada menu toolbar terdapat kita pilih analisis, lalu kita pilih non-parameter, lalu dialog, lalu kita pilih, sebelum kita pilih kita variabel, isi variabel, lalu kita centang MC-Namer, lalu kita klik OK. Maka muncul nilai seperti inilah hasil efisiensi uji MC-Namer test. Pada hasil di atas tidak tercantum nilai set hitung. Jadi sebelum diambil keputusan dari kasus di atas, kita cari terlebih dahulu nilai set hitung dengan menggunakan rumus berikut. Set sama dengan B kurang C per akar B ditambah C, di mana set adalah luas di bawah kurva normal, B dan C adalah nilai pada tabel konsistensi dan kekonsistenan yang tidak sama dalam pemilihan sebelum dan sesudah. Dari output di atas pada tabel konsistensi sebelum dipilih dan sesudah dipilih dari kategori 1 sama dengan 2 sama dengan tidak suka adalah sikap pemilih. Dari hasil pemilih terlihat bahwa sebelum dipilih dan sesudah dipilih, sikap pemilih yang menjawab suka hanya tinggal 8 orang, sedangkan si pemilih berubah pikiran sebelum dari sesudah dari suka menjadi tidak suka 5 orang. Sikap pemilih yang sebelum menjawab tidak suka dan tidak dipilih juga menjawab tidak sempat. Berikut ini cara menilai nilai set hitung. Kita kasih masukkan rumus set sama dengan 5 kurang 4 per akar 5 ditambah 4 sama dengan 0,35. Selanjutnya mencari nilai set tabel dan taraf kepercayaan 5%. Karena kita menggunakan uji dua sisi, maka 5% dibagi 2 sama dengan 2,5%. Jadi luas kurva normal 50% dikurang 2,5% sama dengan 47,5% atau 0,475, sehingga kita dapat nilai set tabel pada uji dua sisi untuk luas 0,475 diperoleh angka set tabel sekitar kurang lebih 1,96. Dari hasil perhitungan set hitung lebih kecil set besar dan nilai signifikan 0,5 atau 0,33 lebih kecil 1,96 dan nilai eksini 2 tel lebih kecil 0,727, maka H0 diterima. Kesimpulannya yaitu tidak berbeda secara nyata sikap pemilihan terhadap pemilihan kinerja ketua himpunan sebelum atau sesudah dipilih, atau dalam artian lain selama menjabat sebagai ketua himpunan, kepercayaan mahasiswa berkurang dikarenakan mungkin saja kinerja yang kurang baik. Sebelum data di atas dianalisis lebih lanjut, jika